Oke ya, nah nampak cek. Nah, kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu mengenai penaksiran pecahan. Nah, sebelum ini kita telah mempelajari mengenai pembulatan kan nak. Jadi kalau penaksiran itu kita itu memperkirakan hasil dari sebuah operasi. Nah, untuk lebih jelasnya coba kamu perhatikan video berikut ya. Nah, yang pertama kita akan menafsirkan pecahan biasa dan campuran. Jadi seperti contoh 3/6/10 ditambah 2/1/2. Nah, di sini adalah seperti pembulatan yang kemarin. 3/6/10 yang kita perhatikan adalah yang pecahan biasanya. 6/10. 6/10 ini dalam garis bilangan itu lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 0 atau ke 10/10. Nah, kalau kita lihat dalam garis bilangan itu sebenarnya lebih mendekati ke 10/10 ya nak. 10/10 kan adalah 1. Berarti 3/6/10 itu kita tafsirkan menjadi 4 ditambah 2/1/2. 2/1/2 itu kita tafsir menjadi 2. Karena setengah ini lebih dekat ke 0. Sehingga menjadi 4 ditambah 2. 4 tambah 2 adalah 6. Nah, seperti ini dia. Jadi kita tidak perlu lagi menjumlahkan bilangan pokok dengan bilangan pokok, pecahan dengan pecahan. Tidak perlu. Kita hanya cukup menafsirkan pecahan campurannya dengan pecahan campuran, lalu kita hitung. Seperti itu dia. Lebih lanjut untuk contoh berikut, yaitu 2/3/7 ditambah 1/4. Kita perhatikan untuk pecahan campurannya ini ya nak. 2/3/7 yang kita perhatikan adalah pecahan biasanya. Pecahan biasanya mana? Yang ini kan nak, 3/7. Nah, 2/3/7 kita tafsirkan dia itu menjadi 3/7 itu lebih dekat kepada 0. Jadi 2/3/7 kita tafsir menjadi 2 ditambah 1/4. 1/4 itu lebih dekat kemana nak? Jelas itu lebih dekat ke angka 0. Sehingga menjadi 2 ditambah 0. Nah, kita tafsirkan hasil dari operasi penjumlahan ini 2 tambah 0 adalah 2. Nah, seperti ini dia. Nah, untuk yang pengurangan kita perhatikan. Soalnya 13 5/6 dikurang 8 4/5. Nah, yang kita perhatikan sama ya. Untuk pecahan biasanya 5/6. 5/6 ini kita tafsirkan menjadi menjadi 1. Karena dia lebih dekat ke 6/6 atau 1. Sehingga 13 5/6 kita tafsirkan menjadi 14. Dikurang 8 4/5. Perhatikan untuk pecahan campuran, pecahan biasanya ini 4/5. 4/5 ini adalah lebih dekat ke 5/5 atau 1. Sehingga 8 4/5 kita tafsir menjadi 9 karena nah, dari sini kita langsung bisa mengurangkan. 14 dikurang 9 adalah 5. Sehingga kita tafsirkan hasil dari 13 5/6 dikurang 8 4/5 yaitu 5. Nah, bagaimana dengan operasi perkalian? Coba kita perhatikan untuk contoh 2/4/10 dikali 4 3/12. Nah, kita lihat untuk pecahan biasa 4/10 ini kita bulatkan kemana nak? Dia itu lebih dekat ke angka 0. Sehingga 24/10 kita tafsirkan itu adalah 2. Nah, ini adalah operasi perkalian sehingga kita kali ya. 4 3/12. Untuk pecahan 3/12 kita tafsirkan menjadi berapa nak? Itu menjadi 4 karena dia lebih dekat ke angka 0 ketimbang ke angka 12/12-nya. Sehingga bisa kita hitung untuk 2 dikali 4 adalah 8. Nah, sehingga hasil tafsiran dari operasi 2/4/10 dikali 4 3/12 adalah 8. Nah, kita lanjut untuk yang operasi pembagian. Bagaimana kalau misalkan 24 3/15 dibagi 5 13/20. Nah, 3/15 3/15 ini kita tafsirkan menjadi 0 karena sehingga 24 3/15 itu menjadi 24 karena dia lebih dekat ke angka garis bilangan 0 ketimbang 15. Kita lanjut, dibagi 5 13/20. 13/20 ini lebih mendekati kemana nak?
Iya, dia mendekati ke angka 20/20, sehingga 5 13/20 kita tafsir menjadi 6. Nah, dari sini 24 dibagi 6 adalah 4. Maka hasil dari penafsiran 24 3/15 dibagi 5 13/20 itu adalah 4. Nah, tanpa kita harus menghitung atau dalam operasi pecahan biasanya itu kita harus menyamakan penyebutnya dahulu. Di sini tidak perlu, kita cukup untuk menafsirkannya saja tanpa harus menyamakan penyebutnya. Nah, seperti ini dia.